Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C01201078. Pada hari ini akan menjelaskan tentang potensial aksi sel kontraktil. Nah, ini merupakan gambaran dari potensial aksi sel kontraktil, di mana dia terdiri atas 5 fase, ya, dimulai dari fase 4, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai dari fase 4 dulu ya. Nah, di mana fase 4 ini disebut dengan fase istirahat, ya, fase istirahat, di mana potensial membran istirahatnya itu sekitar minus 90 milivolt, ya, di mana pada fase 4 ini dia distabilisasi, dipertahankan oleh permeabilitas selektif terhadap ion-ion kalsium, ya. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa Na+, ya, channel-channel Na+ dan Ca2+ ini dia tertutup, sehingga di sini adalah yang terbuka itu adalah K+, ya, channel-channel K+. Kemudian kita beralih pada fase 0, di mana fase 0 ini merupakan fase depolarisasi cepat, ya, di mana pada fase ini dia terbuka dengan cepat kanal-kanal cepat natrium, ya, sehingga potensial membrannya ini, ya, karena natrium tadi dia terbuka sehingga dia akan masuk ke dalam sel, ya, sehingga potensial membran di dalam sel ini dia semakin positif, ya. Kemudian dia akan meningkat, ya, sekitar 30 milivolt. Nah, selain kanal natrium yang terbuka, dia juga dibantu oleh yang namanya adalah terbukanya kanal-kanal kalsium tipe L itu di sekitar grafiknya itu di sekitar minus 40 milivolt, ya. Jadi sekitar minus 40 milivolt itu dia terbuka yang namanya suatu kanal, yang namanya adalah kanal kalsium tipe L, ya. Di sini dia juga bantu untuk meningkatkan meningkat di minus 30 milivolt ini. Nah, kemudian kita masuk pada fase 1, ya, di mana fase 1 ini berlangsung setelah terjadinya fase 0. Nah, di mana fase 1 ini, ya, disebut dengan fase repolarisasi awal, di mana adalah yang terbuka itu adalah K+, ya, K+. Kemudian potensial membrannya itu dia sekitar menuju ke sekitar 0 milivolt, ya, 0 milivolt potensial membrannya. Kemudian kita masuk pada fase 2. Nah, di mana fase 2 ini, ya, disebut dengan fase plateau atau fase datar, ya, di mana di sini disebut fase plateau atau fase datar itu karena potensial membrannya itu dia dipertahankan sekitar 0 milivolt, ya. Di mana kenapa dipertahankan? Karena tadi saya sudah katakan bahwa di sekitar minus 40 milivolt ini kan dia mulai terbuka yang namanya kanal kalsium tipe L. Nah, ini di fase 0 ini, ya, di sekitar minus 40 di sini. Kemudian di fase 1 ini dia juga terbuka yang namanya adalah ion-ion adalah channel-channel K+, ya, sehingga ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, K+ ini dia masuk, ya, sedangkan kalium ini dia keluar, sehingga dia bisa mempertahankan balance, ya, atau dia bisa mempertahankan kondisi di mana di fase 2 ini dia bisa masih seimbang, ya, 0 milivolt. Kemudian kita masuk pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini disebut dengan fase repolarisasi, ya. Fase repolarisasi ini merupakan fase yang dimana channel-channel Ca2+ itu dia mulai tertutup, sedangkan yang terbuka itu adalah K+, ya, sehingga K+ keluar, ya, sehingga dia akan menjadi lebih negatif lagi, ya, di mana di sini akan kembali ke fase 4, yaitu dengan potensial membran istirahatnya itu sekitar minus 90 milivolt. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.